Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah menjaga kejernihan hati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika saya sedang berada di waiting room atau ruang tunggu di bandara, ya, di airport atau di stasiun kereta api, seringkali saya melihat adegan yang sungguh sangat menarik. Seringkali saya melihat ada pasangan muda yang membawa anaknya yang masih kecil, ya, masih ya di bawah 7 tahun, ya. Saya melihat mereka, anak-anak kecil ini, ya, meskipun mereka belum kenal dengan anak-anak yang lain, mereka begitu mudahnya untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Tidak sampai hitungan jam, ya, mereka sudah tampak begitu akrab, lalu bermain kejar-kejaran ke sana kemari, main petak umpet, bermain bersama dengan penuh kegembiraan. Padahal mereka baru berjumpa pada hari itu dan mereka pun seringkali lupa untuk berkenalan, ya, untuk mengetahui namanya masing-masing. Sementara saya lihat kedua orang tuanya, ya, sibuk dengan dirinya sendiri, ya, main HP, dan sama sekali tidak ada dorongan untuk berkenalan dengan calon penumpang yang lain, ya, atau bersosialisasi dengan calon penumpang yang lain, ya. Dan adegan ini terus saya renungkan, ya, mengapa anak-anak kecil itu kok begitu mudahnya bersikap terbuka dan begitu mudahnya untuk akrab dengan orang lain, ya. Bahkan juga tidak jarang dengan orang dewasa pun mereka begitu mudahnya untuk akrab, ya, dan bersikap terbuka, ya, terhadap orang lain. Mengapa? Dan ya, menurut sumbangan pemikiran dari banyak orang, ya, terutama dari para ahli kejiwaan, ya, ahli psikologi anak, mereka mengatakan bahwa hati, ya, dan pikiran anak-anak itu biasanya masih sangat murni, ya, masih sangat bening, masih sangat bersih, ya, sehingga sikap curiga terhadap kehadiran orang lain itu sama sekali tidak ada, ya. Hati mereka begitu bersih dan murni sehingga begitu mudahnya untuk berakrab-akrab dengan orang lain. Dan ini berbeda dengan orang dewasa, ya. Orang dewasa ini, ya, saya melihat diri saya sendiri, ya. Seringkali hati dan pikiran kita itu orang dewasa, ya, seringkali dipenuhi dengan banyak kecurigaan, ya, prasangka, praduga, syakwasangka yang negatif, ya, terhadap orang lain. Kita seringkali berprasangka buruk dan curiga terhadap kehadiran orang lain. Nah, inilah yang membuat, ya, orang dewasa itu berbeda dengan anak kecil, ya. Anak kecil dengan kepolosannya, dengan kebersihan hatinya, mampu untuk menerima kehadiran orang lain dengan mudah. Dan orang dewasa seringkali kesulitan karena hatinya dipenuhi dengan prasangka dan kecurigaan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang datang ke rumah seorang Farisi dan berencana untuk makan bersama di rumah orang Farisi itu. Dan ketika Tuhan Yesus hendak makan, orang Farisi ini menjadi terheran-heran karena Tuhan Yesus tidak mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Dan kemudian, ya, kesempatan ini digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar orang-orang Farisi
yang ada di depannya. Bahwa orang-orang Farisi itu seringkali melihat sesamanya, melihat orang lain itu dari luar, ya, dan mereka tidak berusaha untuk melihat sesama itu dari dalam. Jadi patokannya itu selalu dari luar. Ya. Kita ingat dalam kehidupan sehari-hari itu ada pepatah yang mengatakan don't judge a book by the cover. Ya. Jadi jangan menilai buku itu dari sampulnya. Nah, kita seringkali juga bersikap seperti orang-orang Farisi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita seringkali terjebak dalam sikap untuk melihat sesama itu dari luarnya saja, ya. Tetapi kita tidak berusaha untuk melihat sesama kita itu dari dalamnya, ya. Dan ini tentu akan membuat kita kesulitan untuk bisa akrab, untuk bisa bersikap terbuka terhadap kehadiran sesama. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersikap, marilah kita menganut spiritualitas anak kecil, ya. Jadi bukan berarti kita diminta untuk menjadi childish, ya, atau bersikap kekanak-kanakan, ya, seperti sikap anak kecil, bukan, ya. Tetapi kita diminta untuk menghayati sikap anak kecil yang begitu murni hatinya, yang begitu bening hatinya, yang begitu bersih hatinya, sehingga selalu jauh dari sikap curiga, prasangka, dan syakwasangka, pikiran-pikiran yang negatif terhadap sesama, sehingga akhirnya mereka begitu mudah untuk membina pergaulan dan membina relasi dengan sesama. Semoga dengan menghindari sikap curiga, prasangka, dan syakwasangka, pikiran-pikiran yang negatif terhadap sesama, kita pun menjadi mampu untuk menjadi orang-orang yang terbuka, menjadi orang-orang yang mudah menerima kehadiran sesama tanpa melihat, menilai orang dari luarnya, tetapi kita berusaha untuk mengenal sesama kita dari dalam. Dan semoga dengan spiritualitas anak kecil ini, dengan kebeningan hati, dengan kemurnian hati, kita pun mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kegembiraan dan penuh sukacita. Dan semoga kita pun mengalami kesehatan lahir batin dan akhirnya hidup kita pun disempurnakan. Tuhan memberkati.